Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur untuk anugerah hidup yang Engkau berikan dan atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan Engkau membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami dan menerima kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu dengan kepenuhan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami, dan bahwa dalam kelemahan kami kuasa-Mu dinyatakan sempurna. Sertailah kami dalam setiap langkah yang akan kami ambil hari ini, dan tuntunlah kami agar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini untuk sebagai pegangan ataupun pedoman hidup kita menjalani kehidupan ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian nats firman Tuhan. Adapun tema kita pada pagi hari ini ialah bersandar pada kuasa Tuhan, bukan pada diri sendiri. Dalam hidup ini kita semua memiliki kelemahan, baik itu dalam bentuk fisik, emosional, ataupun spiritual. Ada kalanya kita merasa tidak mampu menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Kita mungkin merasa terlalu lemah, terlalu tidak berdaya, atau terlalu tidak cukup dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Namun melalui kelemahan kita, Tuhan menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang kelemahannya dalam surat ini, ia mengingatkan kita bahwa justru dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Bukan kekuatan kita yang membuat kita mampu, melainkan kekuatan dari Tuhan yang menopang kita. Paulus dengan rendah hati menerima kelemahannya, karena ia tahu bahwa melalui kelemahan itu, kuasa Kristus bekerja di dalamnya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari juga, mungkin kita menghadapi berbagai tekanan, tantangan, baik dalam pekerjaan, keluarga, ataupun kehidupan pribadi. Ketika kita merasa kewalahan, cobalah untuk mengingat bahwa kita tidak harus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan memberikan kita kasih karunia yang cukup, dan melalui kelemahan kita, Dia akan menunjukkan kuasa-Nya. Misalnya dalam pekerjaan, ketika tugas yang diberikan terlalu berat, berfokus pada kelemahan kita bisa berdoa dan meminta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan. Ketika kita merasa tidak cukup mampu untuk mengatasi masalah, kita dapat menyerahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan memberikan hikmat dan kekuatan untuk menyelesaikannya. Atau misalnya juga dalam keluarga, ketika ada konflik yang membuat kita merasa putus asa, kita bisa memilih untuk mengandalkan kasih karunia Tuhan, meminta Tuhan untuk memberikan kedamaian dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Coba kita perhatikan kehidupan kita saat ini. Bagaimana kondisi kita saat ini? Dalam situasi apa saja kita merasa paling lemah atau tidak mampu?
bagaimana kita biasanya menghadapi kelemahan tersebut? Apakah kita lebih sering mengandalkan kekuatan sendiri atau mencari bantuan Tuhan? Apakah ada momen dalam hidup kita di mana kita merasakan kasih karunia Tuhan bekerja melalui kelemahan kita? Bagaimana kita bisa lebih mengandalkan kuasa Tuhan dalam menghadapi tantangan di hari-hari mendatang? Beberapa pertanyaan refleksi ini harusnya mengkoreksi kita, melihat sudah bagaimana kita di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Apakah kita mengandalkan diri kita atau kita mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam kelemahan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan kita pagi ini menegur kita, menyapa kita, mengkoreksi kita. Seperti firman ini, cukuplah kasih karunia bagimu. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun memenuhi aku. Lalu bagaimana kita menanggapi, merespon firman Tuhan yang telah kita dengar ini? Ada beberapa hal yang dapat kita ambil atau kita lakukan supaya kita dapat melakukan firman ini. Yang pertama, kita harus mengakui kelemahan dengan rendah hati. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu untuk mengakui, menyatakan kepada Tuhan segala kelemahan-kelemahan kita ataupun kekurangan kita. Kita bisa ambil sikap berdoa untuk kita dapat membuka diri kepada Tuhan tentang tantangan dan kelemahan yang kita hadapi. Yang kedua, berdoa meminta kasih karunia. Kita dapat berdoa setiap hari, merenungkan firman Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan dalam situasi yang mereka hadapi ataupun yang kita hadapi. Kita dapat meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan dan hikmat ketika kita merasa lemah ataupun tidak mampu. Dan yang kemudian, percaya pada kuasa Tuhan. Kita harus mau melepaskan ketergantungan kita pada kekuatan diri sendiri dan mulai untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Kita juga bisa mencoba dengan menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja melalui kelemahan kita. Sama seperti yang disampaikan Paulus di ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Jelas dikatakan di situ. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuat bagaimana? Kenapa bisa kuat? Itu semua karena Kristus. Sama seperti dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita harus yakin. Kita harus mulai memindahkan dari mengandalkan diri sendiri menjadi mengandalkan kekuasaan Tuhan. Kita dapat menjalani ataupun mulai mengimani firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ini. Mengakui kelemahan kita,
dan membiarkan Tuhan bekerja melalui kita dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu di pagi ini. Kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang cukup dalam hidup kami, yang selalu mendukung kami di tengah kelemahan dan ketentangan kami. Saat ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami mohon agar kiranya Engkau memberkati tanah air kami dengan kedamaian, persatuan, dan kemakmuran. Berikanlah kepada pemimpin kami kebijaksanaan dan hikmat dalam mengambil keputusan demi mensejahterakan rakyat. Kami percaya bahwa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Engkau akan mengangkat bangsa ini